Halo semuanya, Ibu Pulan yang saya hormati, kami dari kelompok E, F, dan M akan mempresentasikan 10 butir kode etik profesi guru. Di sini ada Claudio Justin, Agnes Wibowo, Rizky Muhammad Rafi, Theodora Senia Sunjoto, saya sendiri, Natasha Josephine, Dava Putra Jaya, dan Jakso Lingga. Nah, sebelum kita membahas mengenai kode etik profesi guru ini, kita perlu tahu nih, kode etik itu apa ya? Nah, jadi dilansir dari artikel PT Fortune Made Indonesia, kode etik merupakan pola aturan, tata cara, atau pedoman berprofesi. Tujuan kode etik ini adalah supaya para pelaku profesi atau pemberi layanan jasa memberikan jasa atau pelayanan sebaik-baiknya kepada penerima jasa. Nah, tentunya kode etik ini akan melindungi pelaku profesi dari perbuatan yang tidak profesional. Nah, kalau profesi guru ini kode etiknya apa saja ya? Mari kita simak. Next. Selanjutnya. Ya, jadi dari 10 butir kode etik profesi guru, yang pertama adalah guru mengenal kondisi sosial pada para muridnya pada saat itu. Jadi yang dimaksud ini adalah guru mengenal kondisi sosial itu adalah mengetahui atau bisa dibilang mendekatkan kondisi sosial atau kondisi psikologis para muridnya, dan itu mencangkup kepada kode etik guru karena kondisi sosial itu sangatlah penting pada semua murid-murid yang sedang menjalankan kegiatan pembelajaran di dalam suatu institusi pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA. Bahkan di bangku kuliah pun tetap harus diperhatikan, bukan harus ya, mestinya sebagai kode etik profesi seorang guru. Lalu yang kedua adalah guru memahami tantangan yang dihadapi murid. Memahami tantangan yang dihadapi murid itu sangat penting karena guru bisa mengetahui bagaimana kinerja, bagaimana bisa dibilang journey atau bisa dibilang bagaimana perjalanan murid-murid yang para murid-murid hadapi di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pembelajaran, baik itu di kelas, kegiatan luar, dan lain-lain. Tantangan tersebut yang memang mesti diperhatikan atau dipahami oleh guru karena mencakup pada kode etik profesi guru yang nanti akan mencakup pada sikap yang relevansi dan juga bertimbal balik. Selanjutnya, yang ketiga, kita memiliki kode etik mengenai guru membimbing murid untuk mengatasi problematika yang akan timbul di masa depan. Apa pengertian dari ini? Jadi jelas guru itu sudah lebih berpengalaman dalam dunia pelajaran seperti SD, SMP, SMA, sampai buku kuliah, dan sudah mengetahui cara kerja dunia secara umum. Oleh karena itu, kode etik ini menjelaskan bahwa seorang guru itu harus dapat membimbing dan dapat mengarahkan para murid untuk mengetahui bagaimana cara mereka mengatasi masalah atau problematik apapun yang akan mereka hadapi pada masa kedepannya. Karena semakin ke depan, setiap orang pasti akan memiliki banyak masalah, bisa dalam bentuk masalah pekerjaan atau masalah sekolah, kuliah, dan lain-lain. Dan gurulah yang berperan sebagai penyiap atau penyedia untuk para murid untuk dapat menghadapi para masalah ke depannya ini. Lalu yang berikutnya, guru dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua murid untuk kepentingan peserta didiknya. Jadi, orang yang paling dekat dengan para murid itu adalah pasti orang tua. Dan ada alasan mengapa guru dikatakan sebagai orang tua dalam sekolah. Ini dikarenakan guru sebagai model. Guru adalah sebagai contoh utama bagi para murid dalam lingkungan sekolah, selain di lingkungan rumah. Dan ini sangat penting untuk seorang guru dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, karena secara berhubungan ini mereka dapat mengetahui bagaimana murid mereka, dan melalui hubungan positif dengan orang tua murid, mereka dapat membantu jika para murid memiliki sebuah masalah seperti masalah yang personal atau tantangan-tantangan yang sedang mereka
berikutnya. Nah, yang kelima, ada guru menjaga hubungan dengan kolega atau disebut juga dengan guru-guru lain. Sehingga guru lebih terlihat profesional dan bisa menjaga sikap dengan koleganya atau dengan guru-guru lain. Dan yang keenam, guru menciptakan suasana sekolah yang mendukung pembelajaran. Sehingga suasana sekolah bisa lebih harmonis untuk para siswa dan lebih family friendly untuk para siswa intinya. Berikutnya. Lalu yang ketujuh yaitu ada guru menjadi model figur yang berintegritas bagi para murid. Dan yang ke-8 yaitu guru mampu mengemas wawasannya dan menerangkannya dalam proses belajar mengajar. Profesionalitas bagi guru itu juga mencakup menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Dan kemudian guru harus menerangkan segala materi pembelajaran kepada para siswa sejelas mungkin, tetapi dengan cara yang disukai atau membuat murid merasa nyaman. Lalu yang ke-9 yaitu ada guru bersikap profesional mengenai pekerjaan yang dijalani, yaitu juga aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. Lalu yang ke-10 yaitu guru bisa memotivasi para murid dalam setiap proses pembelajaran, yaitu membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan juga meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. Dengan kode etik yang tersedia, ada ekspektasi yang diharapkan dicapai oleh guru. Yang pertama, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik sehingga murid dapat menikmati proses belajar. Yang kedua, guru dapat memberikan solusi yang sesuai bagi murid untuk menghadapi permasalahan yang mereka miliki. Berikutnya, guru bisa memelihara hubungan baik dengan sesama sehingga menciptakan kesempatan yang menguntungkan. Dan terakhir, semoga guru bisa menjadi teladan baik dalam profesionalitas dan figur penolong, terutama bagi para muridnya. Selanjutnya ekspektasi ada murid. Yang pertama, murid-murid akan berpikir lebih waspada ketika ingin melakukan tindakan. Yang kedua, murid-murid akan lebih percaya diri agar hasil yang mereka kerjakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, saat ini yang kita tahu lagi zaman pandemi, murid-murid bisa mengikuti pengembangan zaman dengan sekolah online. Yang keempat, dalam berinteraksi dengan sesama, murid memiliki kualitas komunikasi yang baik. Baik, saya rasa sampai di sini penyampaian dari kelompok kami. Yang bisa saya simpulkan adalah memang kode etik ini adalah aturan, adalah pedoman yang menjadi petunjuk bagi guru-guru untuk bersikap, untuk berperilaku dalam profesinya. Namun tentunya meskipun ini aturan bukan berarti guru ini terpaksa untuk mengikuti kode etik tersebut. Tetapi tentunya guru ini diharapkan dapat mengikuti kode etik tersebut dengan hati yang sukarela, hati yang ikhlas, tanpa paksaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.